Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita yang boleh kita rasakan karena di saat ini kita boleh diperkenankan untuk boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan yang tadi sudah sama-sama kita baca dengan tema melihat tanda akan masa depan. Perikop bacaan kita tadi menceritakan tentang mimpi Firaun. Bapak Ibu, ada yang bilang kalau mimpi adalah bunga tidur yang tidak usah untuk dipikirkan. Namun tidak sedikit dari kita ketika terbangun dari tidur kita menjadi penasaran akan arti dari mimpi yang kita lihat saat kita tidur. Sehingga kita berusaha untuk mencari tahu arti dari mimpi tersebut. Bahkan kita sepertinya sudah terbiasa untuk bisa membedakan mana yang disebut dengan mimpi yang buruk dan mana yang disebut dengan mimpi yang baik. Akibatnya, jika mimpi itu terkesan buruk, kita akan menjadi orang yang khawatir, takut, atau cemas karena beranggapan bahwa mimpi bisa menjadi pertanda atau firasat akan terjadinya sesuatu di depan yang menyangkut kehidupan kita. Inilah yang juga dialami oleh Raja Firaun ketika ia bermimpi sebanyak 2 kali, yang baginya mimpi ini tidak biasa atau memiliki pesan yang khusus baginya. Firaun berusaha mencari arti atau maksud dari mimpinya ini, sehingga ia ingin mengetahui apa sebenarnya makna dari mimpi tersebut. Ia kemudian memanggil para ahli mimpi untuk bisa menafsirkan apa arti dari kedua mimpi tersebut. Namun sayang, tidak seorang pun dari mereka yang bisa mengerti atau tahu arti dari maksud mimpi Raja Firaun ini. Padahal selama ini mereka selalu bisa melakukan tugas mereka dengan baik untuk mengartikan setiap mimpi Raja Firaun dengan sangat tepat. Pada akhirnya harapan terbesar dari Firaun justru jatuh pada Yusuf setelah juru minumnya merekomendasikan Yusuf yang sementara itu ada di dalam penjara, yang terbukti telah berhasil mengartikan mimpinya. Ketika itulah Yusuf dipanggil untuk bisa menghadap Raja Firaun. Ketika menghadap Raja Firaun ini, Yusuf sama sekali tidak menyombongkan diri. Namun ia menyadari bahwa sesungguhnya ia bisa menafsirkan berbagai mimpi karena roh Allah ada padanya. Sehingga Yusuf dengan sangat yakin menyatakan kepada Raja Firaun bahwa mimpinya adalah sebuah tanda atau firasat yang Allah tunjukkan baginya bahwa apa yang akan terjadi di masa depan. Dan mimpi yang berulang sebanyak 2 kali ini sebagai tanda Allah sudah menetapkan untuk melakukannya. Dan ini pasti akan terjadi, yakni 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Yang menarik, Yusuf tidak hanya menjelaskan arti dan maksud dari kedua mimpi dari Firaun ini, namun ia juga memberikan solusi jalan keluar yang harus segera dilakukan oleh Firaun sebagai raja di Mesir. Sehingga Firaun harus menyiapkan segala sesuatu selama masa kemakmuran atau kelimpahan ini, guna menghadapi masa kelaparan demi menjaga kelangsungan hidup dari bangsa Mesir. Jawaban Yusuf ini membuat Firaun semakin yakin bahwa roh Allah itu benar ada pada Yusuf, sehingga ia dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, Firaun tidak lagi ragu untuk menjadikan Yusuf sebagai orang penting, menjadi tangan kanannya, dan ia memberikan posisi nomor 2 di Mesir dengan otoritas atau kekuasaan yang sama dengan Firaun.
Sehingga kita lihat bahwa dalam sekejap nasib Yusuf berubah dari narapidana menjadi tangan kanan Raja Firaun, hanya karena ia bisa menafsirkan mimpi sebagai cara Allah membebaskannya dan menjamin masa depan kaumnya. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini kita bisa melihat makna dari mimpi yang terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa pertama, mimpi yang mengandung makna spiritual, bahwa lewat mimpi Allah juga bisa menyatakan kehendaknya kepada manusia. Mimpi adalah cara Allah mewahyukan maksud dan rencananya. Kita bisa menemukan dalam berbagai kisah di dalam Alkitab bagaimana Allah berkomunikasi atau menyatakan kehendaknya atau wahyunya dalam mimpi kepada tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab. Sehingga mimpi bisa menjadi tanda, bisa menjadi peringatan, petunjuk dari Allah akan apa yang terjadi di masa depan. Agar kita bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Makna kedua yang bisa kita lihat bahwa mimpi juga mengandung makna non-spiritual atau tidak mengandung pesan dari Allah, atau mimpi itu hanya biasa saja, tidak ada makna khusus. Menurut para psikolog, mimpi bisa jadi sebuah tanda sakit secara fisik atau beban pikiran, atau sebuah keinginan yang tak tersampaikan. Itulah sebabnya kebanyakan orang bilang, mimpi hanyalah bunga tidur. Bapak, Ibu, anak-anak, berdasarkan dua mimpi inilah mengantarkan kita pada kenyataan bahwa mimpi sering membuat kita penasaran, dan kita berusaha mencari makna dari mimpi ini agar kita bisa mengantisipasi berbagai hal yang terjadi di depan kita. Itulah sebabnya ada sebagian kita yang berusaha mencari tahu arti dari mimpinya. Sampai-sampai tidak sedikit orang mencari buku tentang mengartikan mimpi, atau membuka buku primbon, atau juga bertemu dengan paranormal atau orang pintar untuk sekedar bisa menafsirkan mimpinya demi untuk memecahkan pertanyaan besarnya. Apa arti dari mimpi tersebut? Apakah baik atau buruk maksudnya? Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kerap dilanda oleh kekhawatiran atau rasa takut, diliputi kecemasan akan hal-hal yang terjadi di masa depannya. Sehingga bagi mereka mimpi bisa menjadi tanda atau firasat, katakanlah, yang diharapkan bisa memberi prediksi akan apa yang akan terjadi di masa depan. Harapan seperti inilah semakin kuat juga di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sampai dengan saat ini, malah kondisinya semakin mencemaskan. Banyak orang kemudian bertanya-tanya, kapan kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini? Sehingga tidak kurang paranormal atau orang pintar diminta menerawang masa depan bangsa ini. Kapan pandemi ini bisa segera berakhir? Karena kebanyakan dari kita dicekam kecemasan akan masa depan yang membuat sebagian kita takut untuk menghadapi hari esok. Hal yang sama juga terjadi dengan kita saat ini. Ketika kita masih mengharapkan berbagai petunjuk dari Tuhan, terutama lewat mimpi akan masa depan kita. Namun harus kita ingat bahwa Allah tidak hanya berbicara lewat mimpi kepada orang-orang yang berkenan untuk Ia jumpai, namun Allah juga bisa berbicara dalam kebenaran firman Tuhan. Allah juga bisa berbicara lewat orang-orang yang kita jumpai, maupun dalam bentuk atau hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Persoalannya, apakah kita sadar atau peka
dengan suara Allah yang hadir dalam berbagai bentuk tersebut. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pandemi COVID-19 ini pun Allah hadir dan berbicara kepada kita semua. Betapa berkuasanya Allah bahwa kita bisa ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Nya. Lewat COVID-19 ini juga kita belajar untuk lebih mensyukuri akan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan dan lebih menghargai akan hidup ini. Kita juga menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita pasrah pada kehendak dan rencana Tuhan. Jika selama ini kita acuh tak acuh untuk menjaga kesehatan kita, kini kita diingatkan untuk lebih memperhatikan kesehatan kita. Taat prokes, makan yang sehat, istirahat yang cukup. COVID ini juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tidak boros atau tidak berfoya-foya. Bisa saving money agar meskipun sulit perekonomian kita saat ini, kita masih bisa bertahan hidup. COVID ini juga berdampak luar biasa, menimbulkan begitu banyak penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, bahkan kedukaan yang dialami saudara-saudara kita. Ada yang di PHK, ada yang gagal dalam usaha, ada yang kini kesulitan mencari pekerjaan, dan sulit untuk berusaha karena tidak punya modal. Ada juga yang kehilangan anggota keluarganya. Disinilah kita diajak Tuhan untuk lebih peka dan peduli kepada sesama kita, khususnya saudara-saudara seiman. Kita juga ditempa untuk tetap percaya pada Tuhan yang sanggup menolong dengan caranya yang terkadang sulit untuk kita mengerti atau sulit untuk kita pahami. Di saat pandemi COVID-19 ini mencengkram kehidupan kita, PKM terjadi di sana-sini, rakyat menjerit, ada yang lapar, ada yang susah, ada yang ada dalam kesakitan. Namun di sisi lain kita lihat di televisi, di media sosial, ramai-ramai orang berduit membeli atau memborong sembako, obat-obatan, dan yang viral belakangan ini adalah susu beruang yang diborong oleh orang-orang yang punya uang banyak. Sementara di sisi lain orang yang membutuhkan tidak sanggup untuk membelinya karena tidak punya uang, hanya bisa mengelus dada dan menangis. Inilah tanda-tanda zaman, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, sakit penyakit ada di mana-mana. Kita hampir seperti Mesir yang ada dalam masa kelaparan. Namun tak perlu jauh-jauh ke Mesir saat 7 tahun kesusahan mereka. Dalam kehidupan masa kini di saat ini, kita juga bisa melihat kehidupan kita semua saudara-saudara kita di 14 sektor pelayanan. Adakah saudara-saudara kita misalnya dari sektor Gloria, atau sektor Haleluya, atau dari sektor Nasaret, yang mau makan saja susah, karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan perut, karena mengalami PHK, karena adanya PPKM yang tidak bisa membuat mereka keluar rumah untuk mencari sesuap nasi bagi kehidupan keluarga mereka. Adakah kita pernah bertanya, saudara-saudara kita yang karena keterbatasan dana tidak bisa melakukan tes antigen untuk memperoleh kepastian positif atau negatif kondisi keadaannya, agar mereka juga tidak ikut menularkan bagi keluarga atau orang lain, atau bisa tetap bekerja mencari nafkah. Adakah di antara kita ketika saudara-saudara yang terinfeksi dan sedang melakukan isoman, kita tanyakan kepada mereka, mereka butuh apa? Butuh obat-obatankah? Butuh vitaminkah? Butuh makanankah? Atau berbagai hal lainnya? Adakah gereja atau sektor kita masing-masing peduli dengan sesama anggota jemaat dengan melakukan aksi nyata membantu atau mensupport saudara-saudara kita?
atau justru lingkungan RT RW-nya, para tetangganya yang tergerak hati untuk mensupport saudara-saudara kita ini atas dasar kemanusiaan. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya berbicara lewat mimpi, tapi lebih banyak Tuhan berbicara dalam realitas hidup kita saat ini, dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bergereja. Tuhan berbicara dalam realitas sosial, dalam rupa mereka yang terpapar, mereka yang sakit, yang melakukan isoman, mereka yang mengalami kesulitan dan ada dalam berbagai penderitaan. Maka sungguh alangkah indahnya apabila dalam kehidupan persekutuan bergereja ini, kita pun bisa peka atau peduli, bukan sekedar simpati, tetapi mau berempati dengan sesama saudara kita. Bapak Ibu, doa saja tidak cukup. Ada kebutuhan jasmani lainnya yang saat ini dibutuhkan juga oleh saudara-saudara kita. Untuk itu mari yang kuat bisa menopang yang lemah, yang berkelebihan bisa membantu yang berkekurangan, yang senang bisa membantu yang kesusahan. Biarlah kita semua tergerak untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Bukan hanya dilihat besar atau kecilnya bantuan kita, namun keinginan kita untuk menolong sebagai tanda solidaritas, sebagai tanda persaudaraan, sebagai tanda persekutuan, sebagai satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, jangan sampai wajah Yesus yang penuh dengan kasih itu tidak ditemukan di dalam gereja ini, dalam diri kita semua. Jangan sampai rasa solidaritas senasib sepenanggungan sebagai satu tubuh Kristus tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka merasa sendiri, merasa terasing, merasa tidak diperdulikan. Selain itu, sebagai orang yang beriman, kita juga diajak untuk tidak perlu mencari berbagai tanda untuk tahu kepastian masa depan kita dengan percaya pada ramalan-ramalan yang ada atau berita-berita hoaks lainnya. Karena sesungguhnya tanda itu sudah ada dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita yang menjamin seluruh masa depan kita anak-anaknya. Di dalam Kristus ada karunia Roh Kudus yang mampu memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita untuk mengerti kehendak Allah, agar kita peka untuk melihat tanda-tanda yang Allah berikan bagi kita semua dalam bentuk berbagai hal atau dalam bentuk berbagai kondisi dan situasi yang ada saat ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah paham rencana dan kehendak Allah tersebut. Oleh sebab itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah menjamin masa depan kita semua. Tidak akan dibiarkan kita binasa karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kita diajak untuk mau mempercayakan hidup dan kehidupan kita di tangan Tuhan dengan tetap percaya kepadanya akan berbagai rencananya bagi masa depan kita, bagi masa depan keluarga kita, bagi masa depan anak-anak kita. Meskipun kita harus hidup di tengah COVID-19 ini, Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Tuhan tidak akan pernah lepas tangan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Allah akan merangkai masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang sebagai sebuah perjalanan berjumpa dan bertemu dengan Allah di dalam kehidupan ini. Maka mari tetap beriman teguh, tetap berjuang, tetaplah bertahan dalam kondisi dan situasi sulit saat ini, dengan tetap tekun dalam doa, agar badai COVID ini segera berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu, anak-anak, mari satukan hati untuk ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan di saat ini Tuhan, karena kami merasakan sungguh Tuhan hadir senantiasa menyertai langkah hidup kami. Tuhan hadir di dalam berbagai peristiwa yang kami alami di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur atas nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Untuk kami nikmati sebagai berkat luar biasa yang boleh kami terima di hari-hari hidup kami. Bapa di surga, kami boleh bersyukur di saat ini atas firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap memasrahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mau senantiasa peka mendengar setiap suara atau kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam berbagai realitas kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus itu Tuhan boleh memberikan hati yang paham, pengertian untuk memahami berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan ketika kami ada dalam berbagai pergumulan yang berat. Ajarlah kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus, untuk juga mau saling menopang, mau saling mendukung, mensupport di tengah ancaman peristiwa COVID-19 ini Tuhan, yang berimbas banyak juga terhadap kehidupan saudara-saudara kami yang lain. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mau tergerak hati, melakukan aksi nyata, untuk boleh menjadi saluran tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka yang membutuhkan saat ini Tuhan. Biarlah kehidupan persekutuan yang manis boleh kami wujudkan dalam kehidupan bergereja kami ini Tuhan, agar lewat pelayanan dan kesaksian yang boleh kami lakukan, di situ nama Tuhan boleh tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk 14 sektor yang ada, setiap rumah-rumah tangga yang ada, Tuhan mengenal mereka semua. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka semua. Berkati kehidupan setiap rumah tangga dengan tugas pekerjaan tanggung jawab yang boleh dilakukan baik suami, baik istri, baik ayah, baik ibu di dalam kehidupan rumah tangga mereka di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap dinyatakan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun juga Tuhan yang boleh dilakukan umat Tuhan ini, untuk boleh mencari berkat bagi kehidupan rumah-rumah tangga mereka semua. Berkati juga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan mereka, meskipun sampai saat ini masih melakukan belajar secara online. Biarlah tidak mengurangi semangat mereka untuk terus menuntut ilmu, meskipun harus ada dalam berbagai situasi kondisi yang terbatas saat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga membuka jalan bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang ada dalam berbagai pergumulan yang berat, yang sampai saat ini mereka gumuli Tuhan. Mungkin ada persoalan rumah tangga, konflik rumah tangga yang belum terselesaikan. Mungkin ada konflik antara orang tua dan anak. Mungkin ada juga perseteruan antara saudara dengan saudara. Biarlah kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada dalam kesulitan ekonomi saat ini Tuhan, karena mengalami PHK, karena tidak bisa berusaha, tidak bisa mencari rejeki bagi kehidupan mereka semua.
Kami percaya Tuhan tetap hadir, nyatakan kasih Tuhan, dan Tuhan juga mau membuka jalan kepada mereka. Kami percaya Tuhan juga akan tetap memelihara mereka dengan berkat yang akan Tuhan beri dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, yang menderita sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit, yang terinfeksi virus corona saat ini Tuhan, dan melakukan juga isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami pasrahkan semua jemaat Tuhan yang bergumul saat ini Tuhan dengan sakit yang mereka derita. Biarlah pengharapan itu tetap ada, kepasrahan kepada kehendak Tuhan tetap boleh mereka tunjukkan dalam kehidupan iman yang sejati, bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka semua. Biarlah pemulihan boleh mereka terima, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang boleh mereka makan dan minum Tuhan, agar daripadanya tubuh mereka menjadi kuat dan berangsur-angsur menjadi sembuh. Biarlah Tuhan tetap menopang mereka dengan cara Tuhan, dan biarlah kami semua juga boleh tetap mensupport saudara-saudara yang lain untuk boleh berjuang melawan virus corona ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam kedukaan karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi dan cintai. Biarlah penghiburan, ketabahan boleh Tuhan berikan kepada mereka semua, agar mereka dimampukan untuk boleh melewati masa-masa duka ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para janda, para duda, anak yatim piatu, juga orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan tahu keberadaan kehidupan mereka semua. Biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan dari Allah Bapa tetap menyertai kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa untuk gereja kami dalam berbagai tugas pelayanan yang ada, para pelayan yang boleh Tuhan pakai menjadi alat di rumah Tuhan ini. Biarlah lewat berbagai program pelayanan yang dilakukan, terlebih di tengah situasi COVID saat ini Tuhan, gereja kami boleh mengulurkan tangan, melakukan aksi nyata juga untuk mensupport saudara-saudara yang lain yang ada dalam penderitaan saat ini Tuhan. Biarlah lewat semua program pelayanan yang boleh dilakukan, di situ nama Tuhan tetap boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden kami, semua jajaran yang ada sampai dengan Kabupaten Sidoarjo ini, dengan berbagai upaya program yang dilakukan untuk memutus mata rantai virus corona. Tuhan campur tangan di dalamnya agar semua boleh berjalan dengan baik. Biarlah berbagai upaya yang dilakukan ini Tuhan, program vaksinasi dan berbagai hal lainnya boleh berjalan dan menunjukkan hasil yang baik dan membawa bangsa ini Tuhan untuk perlahan-lahan keluar dari pandemi virus corona ini Tuhan. Berkati para medis, berkati Satgas COVID Tuhan dengan berbagai tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Keselamatan itu boleh Tuhan anugerahkan agar mereka tetap dimampukan untuk boleh melakukan berbagai tugas pelayanan yang harus mereka lakukan. Bapa di surga, kami juga saat ini bersyukur atas ibadah keluarga di hari Rabu ini yang sudah boleh berlangsung, meskipun berlangsung secara online. Biarlah tidak mengurangi sukacita kami, keluarga lepas keluarga, untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh dipakai untuk boleh melayani di saat ini Tuhan, mendukung jalannya ibadah di saat ini. Biarlah lewat berbagai tugas tanggung jawab yang boleh mereka berikan, itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan berjemaat dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati tim multimedia yang senantiasa menjalankan tugas tanggung jawab mereka.
biarlah kesehatan, kemampuan tetap Tuhan berikan juga kepada mereka. Lalu Bapa, kami akan memasuki hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami sadar sungguh Tuhan dan kami pegang janji setia Tuhan untuk senantiasa menyertai akan hari-hari hidup kami. Doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.